Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari subbab perairan darat. Nah, kali ini kita akan membahas subbab materi perairan laut dalam materi dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Dalam perairan laut terdapat istilah lautan dan laut. Pengertian lautan adalah kumpulan massa air yang memiliki kadar garam cukup tinggi. Lautan mencakup samudra dan badan perairan asin yang lebih kecil seperti selat dan teluk. Sedangkan laut merupakan kumpulan air yang memisahkan pulau dan pulau, benua dengan benua, dan sebagainya. Ilmu yang mempelajari tentang kelautan disebut dengan oseanografi. Selanjutnya adalah klasifikasi laut. Klasifikasi laut dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan proses terjadinya, yaitu ada laut transgresi, laut ingresi, dan laut regresi. Yang kedua berdasarkan letak, yaitu ada laut tepi, laut pedalaman, dan laut pertengahan. Yang ketiga berdasarkan kedalamannya, dibagi menjadi zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Dan yang keempat, berdasarkan luas dan bentuknya, ada teluk, selat, laut, dan samudra. Laut berdasarkan proses terjadinya, yang pertama ada laut transgresi. Laut transgresi adalah laut yang terjadi karena genangan air laut yang terdapat dalam daratan akibat kenaikan tinggi permukaan air laut yang mencapai sekitar kurang lebih 70 meter pada zaman es dahulu. Contohnya ada Laut Jawa, Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Cina Selatan, dan Laut Arafuru. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian, di sini terdapat satu peta purba yang menggambarkan di mana pada wilayah Laut Jawa, Selat Sunda, Selat Kalimata, hingga Laut Cina Selatan pada zaman es dahulu merupakan satu kesatuan daratan. Namun karena kenaikan permukaan air laut, maka daratan tersebut tergenang oleh air sehingga sekarang menjadi sebuah laut. Yang kedua ada laut ingresi. Laut ingresi adalah laut yang terjadi karena dasar laut mengalami gerak menurun, dapat berupa palung laut atau lubuk laut. Turunnya dasar laut diakibatkan karena adanya sebuah patahan atau gerak tektonik pada dasar laut. Contohnya ada Laut Banda, Laut Flores, Laut Sulawesi, dan Laut Maluku. Yang ketiga ada laut regresi. Laut regresi merupakan laut yang menyempit pada waktu zaman es. Laut ini terjadi karena adanya proses sedimentasi pada kurun waktu yang cukup lama. Contohnya ada Laut Banda dan Selat Makassar. Selanjutnya, laut berdasarkan letaknya. Yang pertama ada laut tepi. Laut tepi adalah laut yang letaknya di tepi benua dan terpisah dengan lautan oleh adanya daratan pulau. Nah, contohnya ada Laut Jepang dan Laut Cina Selatan. Nah, bisa dilihat pada peta ini merupakan contoh dari laut tepi yang letaknya ada di tepian benua. Yang kedua ada laut pertengahan. Laut pertengahan adalah laut yang terletak di antara benua. Nah, contohnya ada Laut Tengah di benua Eropa. Dan bisa dilihat pada peta contoh dari laut pertengahan. Yang ketiga ada laut pedalaman, merupakan laut yang terletak di tengah-tengah benua atau daratan. Nah, contohnya ada Laut Hitam dan Laut Kaspia. Bisa dilihat pada peta, itu merupakan contoh dari laut pedalaman, yaitu Laut Hitam. Berdasarkan kedalamannya, laut dibedakan menjadi 4 zona. Yang pertama ada zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Yang pertama ada zona litoral. Zona litoral atau zona pesisir yaitu daerah pantai yang terletak di antara garis pasang naik dan pasang surut. Yang kedua ada zona neritik. Zona neritik yaitu bagian laut yang kedalamannya 50 hingga 200 meter. Pada daerah ini merupakan wilayah yang terdapat ikan-ikan yang cukup banyak. Yang ketiga ada zona batial. Zona batial yaitu bagian laut yang kedalamannya 200 hingga 2000 meter.
Zona ini ditandai dengan lereng yang curam dan sinar matahari sudah tidak menembus ke dalam dasar laut. Yang keempat ada zona batial. Zona batial adalah bagian laut yang kedalamannya lebih dari 2000 meter. Zona ini tidak ada cahaya matahari yang menembus dan suhu pada zona ini sangatlah rendah. Selanjutnya, laut berdasarkan luas dan bentuknya. Yang pertama ada teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok atau masuk ke daratan. Misalnya Teluk Pelabuhan Ratu, Teluk Poso, dan Teluk Tomini. Yang kedua, selat. Selat adalah laut yang relatif sempit dan terletak di antara dua pulau. Misalnya Selat Sunda, Selat Bali, dan Selat Madura. Yang ketiga adalah laut. Laut merupakan perairan yang terletak di antara pulau-pulau yang relatif lebih luas dibandingkan dengan selat. Misalnya Laut Jawa dan Laut Tengah. Yang keempat adalah samudra. Samudra merupakan laut yang sangat luas dan terletak di antara benua-benua. Misalnya Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Setelah kita mempelajari klasifikasi laut, selanjutnya kita akan mempelajari tentang morfologi laut. Morfologi laut adalah bentuk kenampakan dari dasar laut. Berikut merupakan gambaran dari morfologi laut. Morfologi yang pertama adalah daratan atau pulau. Daratan merupakan sebidang tanah yang lebih kecil atau lebih besar dari karang dan dikelilingi oleh air. Yang kedua adalah landas kontinen atau landas benua. Landas kontinen merupakan dasar laut yang dalamnya kurang dari 200 meter. Ini merupakan daerah hidupnya ikan-ikan di mana sinar matahari masih menembus di wilayah ini. Yang ketiga ada lereng benua. Lereng benua merupakan suatu lereng di dasar laut yang terletak antara paparan benua dan daerah laut dalam. Yang keempat, lubuk laut. Lubuk laut merupakan cekungan dalam laut yang lebar dan luas. Yang kelima ada palung laut. Palung laut merupakan dasar laut paling dalam yang berbentuk cekungan. Yang keenam adalah gunung laut. Gunung laut merupakan gunung yang kakinya di dasar laut. Contohnya yaitu Gunung Krakatau. Dan yang ketujuh ada punggung laut. Punggung laut merupakan bukit yang ada di dalam laut. Selanjutnya adalah gelombang laut. Gelombang laut merupakan gerakan naik turunnya air laut tidak disertai dengan perpindahan massa airnya. Gelombang dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama ada gelombang osilasi. Gelombang osilasi merupakan gelombang yang molekul airnya bergerak melingkar. Gelombang ini terjadi di laut lepas, yaitu bagian laut yang dalam. Ketinggian gelombang ini bervariasi, demikian pula panjang gelombang dan kecepatannya. Yang kedua ada gelombang translasi. Gelombang translasi adalah gelombang yang massa airnya bergerak searah dengan arah gelombang tanpa diimbangi dengan gerakan mundur. Gelombang ini tidak memiliki puncak dan lembah gelombang. Dan yang ketiga ada gelombang swash atau backswash, adalah gelombang yang telah menyentuh garis pantai. Pada gambar dapat dilihat bagian-bagian dari gelombang laut. Yang pertama ada gelombang besar, yang kedua ada peninggian dan penajaman puncak, yang ketiga ada gelombang memecah, yang keempat ada pecahan gelombang, dan yang terakhir ada riak di pasir. Selanjutnya adalah pasang surut air laut. Pasang surut air laut yaitu merupakan sebuah bentuk gerakan air laut yang terjadi karena pengaruh gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi. Jadi, ketika bulan dan bumi berada pada satu garis lurus, maka air laut akan ikut tertarik sehingga timbul pasang, dan di bagian bumi yang lain yang posisinya lebih jauh ke bulan akan timbul surut. Kemudian ada arus laut. Arus laut merupakan gerakan massa air laut dari satu tempat ke tempat lain baik secara vertikal maupun secara horizontal, sehingga menuju keseimbangan. Di dunia, arus laut dibedakan menjadi dua menurut temperaturnya. Ada arus panas dan arus dingin. Arus panas merupakan arus laut dengan temperatur air lebih tinggi atau panas daripada temperatur air laut yang didatangi. Sedangkan arus dingin merupakan arus laut yang temperatur airnya lebih rendah daripada temperatur air laut yang didatangi. Kemudian ada batas laut.
Batas laut dibagi menjadi tiga, ada batas laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Yang pertama adalah batas laut teritorial. Batas laut teritorial merupakan garis khayal yang berjarak 12 mil ke arah laut lepas. Garis khayal merupakan garis yang menghubungkan titik dari ujung terluar pulau-pulau pada suatu negara. Yang kedua ada batas landas kontinen. Batas landas kontinen merupakan dasar laut dan tanah di bawah permukaan air laut pada suatu negara. Dan yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. ZEE merupakan segala sumber daya hayati maupun sumber daya alam lainnya yang berada di bawah permukaan laut, dasar laut, dan di bawah laut yang menjadi hak eksklusif suatu negara. Zona ekonomi eksklusif ini menentukan batas laut di mana berjarak 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Baik, itulah penjelasan subbab materi perairan laut. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.